Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Muklis dari kelompok 7 Perbankan Syariah Angkatan Kopma 2019. Di sini saya akan membahas sedikit tentang alur pendirian dan legalitas koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang, atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi itu berasas atas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, khususnya pada masyarakat umum, serta khususnya pada anggota dan masyarakat umum, serta ikut membangun tatanan perekonomian. Itu koperasi bertujuan membangun perekonomian masyarakat dan tentunya juga perekonomian para calon anggotanya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pembentukan koperasi didasari oleh kesamaan kebutuhan sosial dan kepentingan ekonomi para calon anggota. Jadi para calon anggota itu memiliki kesamaan atau kebutuhan dan kepentingan yang sama. Jika berbeda, mungkin tidak akan membentuk koperasi seperti itu. Bentuk koperasi ada dua, yaitu koperasi primer minimal terdiri dari 20 orang dan koperasi sekunder minimal ada 3 badan hukum koperasi. Pembentukan koperasi terdiri dari rapat anggota pembentukan koperasi, yaitu para calon anggota, rapat menyusun anggaran dasar koperasi, modal dan sebagainya, dan mendaftar sebagai prakoperasi. Nah, pembentukan koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang amat anggaran dasar. 1. Daftar nama pendiri. 2. Nama dan tempat kedudukan. 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha. 4. Ketentuan mengenai keanggotaan. 5. Ketentuan mengenai rapat anggota. 6. Ketentuan mengenai pengelolaan. 7. Ketentuan mengenai permodalan. 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. 10. Ketentuan mengenai sanksi anggota jika keluar atau prakoperasi. Ya, tadi apa itu prakoperasi? Prakoperasi adalah koperasi yang belum berbadan hukum. Pengelolaan prakoperasi dimaksud untuk menerapkan aspek kelembagaan, administrasi, organisasi, akuntansi koperasi, peningkatan kinerja usaha koperasi. Biasanya prakoperasi diharapkan berjalan hingga 1-2 tahun. Proses pengajuan badan hukum yang sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019. 1. Tahap permohonan nama koperasi, yaitu para anggota mengajukan nama dan notaris mengajukan nama ke Kementerian Hukum dan HAM. Nama koperasi tidak selalu sama yang sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, tahap permohonan pengesahan akta pendirian koperasi. Tahap permohonan nama koperasi. Permohonan pemakaian nama koperasi diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Ya. Pemohon terdiri atas para pendiri atau kuasa para pendiri yang
memberikan kuasa kepada notaris tadi ya. Jadi notaris yang memohonkan ke Direktur Jenderal. Permohonan diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Format pengajuan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Tahap permohonan pengesahan badan hukum koperasi ya bisa dilihat sendiri di sini. Tahap permohonan harus mengajukan permohonan pengesahan ada melalui Direktur Jenderal. Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan melalui sistem administrasi badan hukum. Notaris dimuat dalam bahasa Indonesia. Koperasi harus diajukan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Dan ini beberapa dokumen pendukung, bisa dilihat sendiri teman, akta pendiri koperasi, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi. Biasanya 1-3 tahun rencana kerja koperasi. Demikian dari saya. Apabila terlalu banyak kata yang kurang dimengerti mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.